Hello everyone, aku Alfreda Risa, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 1A dengan NIM 1860304233219. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa materi terkait dasar ilmu komunikasi. What's communication? Yuk simak video selengkapnya. Di materi pertama ada definisi dari komunikasi. Singkatnya, pengertian komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mendapatkan umpan balik atau bahasa kerennya bisa kita sebut dengan feedback. Sedangkan menurut Laswell, unsur-unsur komunikasi adalah who say what in which channel, to whom with what effect, yang berarti siapa mengatakan apa melalui saluran apa, kepada siapa dengan dampak apa. Di dalam komunikasi terdapat 4 ilmu penting. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada saluran, yang ketiga ada pesan, dan yang keempat ada komunikan. Dalam berkomunikasi tentunya tidak selalu berjalan dengan efektif. Pasti akan ada beberapa hambatan yang akan berpengaruh terhadap jalannya komunikasi. Hambatan tersebut bisa dipengaruhi oleh sosiodemografi atau dapat kita lihat dari status sosial, pendidikan, pendapatan, dan usia. Yang kedua ada frame of reference yang berarti pengaruh lingkungan, dan yang ketiga ada fisik, yang keempat ada psikologis, dan yang kelima ada budaya. Lanjut pada materi kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Apa saja sih unsur komunikasi? Oke, yang pertama ada komunikator atau pihak pengirim pesan. Bisa juga kita sebut dengan encoder. Karena pada saat berjalannya komunikasi, komunikator akan melakukan proses penyandian pesan yang disebut dengan encoding. Komunikator bisa berupa perseorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga, atau bahkan negara. Yang kedua ada saluran. Saluran yaitu media penyampaian pesan. Terdapat 2 jenis saluran. Yang pertama ada media konvensional yang dilakukan secara langsung tatap muka dan tidak bisa memberikan feedback. Contohnya adalah majalah, buku, dan televisi. Yang kedua ada jenis saluran new media, yakni penyampaian melalui teknologi digital dan dapat memberikan feedback. Contohnya adalah media sosial. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah isi atau maksud yang disampaikan. Terdapat 2 bentuk pesan. Yang pertama ada pesan verbal, yaitu kita lakukan melalui percakapan lisan dan berupa tulisan. Yang kedua ada pesan nonverbal yang kita lakukan melalui gerakan atau isyarat. Keempat ada komunikan atau pihak penerima pesan. Bisa juga disebut dengan decoder, karena pada saat berjalannya komunikasi, komunikan akan melakukan proses penyaringan atau penafsiran pesan yang disebut dengan decoding. Tanpa adanya komunikan, komunikasi akan gagal karena informasi yang disampaikan tidak ada yang mendengarkan. Yang kelima ada efek. Efek yaitu perubahan setelah menerima pesan. Efek dari komunikasi adalah mendapatkan respon berupa tanggapan dan feedback berupa tindakan atau umpan balik. Pada materi ketiga ada fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi meliputi fungsi sosial, fungsi ritual, fungsi ekspresif, serta fungsi instrumental. Fungsi sosial dapat diartikan komunikasi berfungsi untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, serta memupuk hubungan yang baik dengan orang lain. Sedangkan konsep diri biasanya dipengaruhi oleh keluarga serta orang terdekat, seperti sahabat atau bahkan tetangga. Seperti contoh gambar di samping, ada 2 orang yang saling bertegur sapa, itu termasuk ke dalam fungsi komunikasi sosial. Yang kedua, ada fungsi ritual.
Proses komunikasi ini banyak diungkapkan dengan penggunaan kata dan perilaku simbolik, berkomitmen pada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau bahkan agama. Contohnya adalah pada saat perayaan ulang tahun, acara pertunangan, upacara kematian, perayaan keagamaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fungsi ekspresif. Komunikasi sebagai sarana penyampaian perasaan atau emosi. Hal tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk ucapan atau komunikasi verbal, akan tetapi kebanyakan diungkapkan melalui gerak-gerik tubuh dan wajah atau komunikasi nonverbal. Seperti halnya saat kita senang, sedih, marah, kita akan menunjukkan mimik wajah yang pastinya berbeda-beda. Terakhir ada fungsi instrumental. Kerap disebut sebagai komunikasi yang mengarah sebagai persuasif, bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku, dan menghibur. Selanjutnya adalah 12 prinsip komunikasi. Pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Simbolik atau lambang dipakai untuk menunjukkan suatu hal atas dasar kesepakatan sekelompok orang. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Perilaku seseorang seperti gerakan tubuh dan raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dari suatu hal yang tidak disengaja maupun sudah direncanakan, komunikasi akan tetap bisa terjalin. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan dari komunikator, baik verbal ataupun nonverbal, disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Yang keenam, ada komunikasi bersifat sistemik. Sistem internal dan eksternal berpengaruh pada cara berkomunikasi, mencakup faktor latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Yang ketujuh, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi memerlukan tata krama untuk menyesuaikan dengan lawan bicara. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Kesamaan latar belakang mempermudah berkomunikasi, karena kedua pihak punya makna yang sama terhadap simbol yang ditukarkan. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Melibatkan respon sebagai tanda bahwa pesan sudah dikirim, diterima, serta dimengerti. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ke-11, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan satu-satunya pemecah masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung penyelesaian masalah. Yang terakhir, ada komunikasi bersifat irreversible. Dalam berkomunikasi, seseorang tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang sudah dikirimkan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah gangguan-gangguan yang kita alami pada saat berjalannya komunikasi. Yang pertama ada hambatan linguistik, yaitu tentang pemahaman makna kata. Yang kedua hambatan semantik, terkait makna kata atau simbol yang digunakan. Yang ketiga hambatan persepsi, yaitu perbedaan persepsi dan penafsiran antara pengirim dan penerima pesan. Yang keempat, ada hambatan fisik. Keadaan fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan ini sangat berpengaruh untuk berjalannya komunikasi yang efektif.
Yang kelima ada hambatan emosional, yaitu tentang keterbatasan intelektual yang menghalangi seseorang untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara bebas. Yang keenam ada hambatan budaya, yaitu gangguan yang disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak yang melakukan komunikasi. Yang ketujuh ada hambatan teknologi. Hal ini disebabkan adanya cacat teknologi yang dipakai untuk berkomunikasi. Untuk meminimalisir adanya hambatan komunikasi, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan, yakni penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, mengkonfirmasi pemahaman, mendengarkan dengan empati, dan meningkatkan kesadaran kepada budaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi persepsi komunikasi. Persepsi adalah fase di mana seseorang atau kelompok untuk mengenali dan memahami lingkungannya dengan bantuan panca indera. Proses komunikasi persepsi ada 3, yakni asensi, atensi, dan interpretasi. Sedangkan persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi komunikasi, yakni latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, dan nilai yang dianut. Kegagalan persepsi pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atribusi, efek halo, stereotip, prasangka, dan gegar budaya. Sekarang kita memasuki materi komunikasi verbal. Di sini terdapat definisi, fungsi bahasa di kehidupan, bahasa dan makna, serta high context dan low context komunikasi. Yang pertama, definisi. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata, baik lisan atau tertulis. Yang kedua, fungsi bahasa di kehidupan. Fungsi utama bahasa yakni sebagai alat komunikasi. Bahasa memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pesan, ide, informasi, perasaan, serta keinginan. Yang ketiga, bahasa dan makna. Bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan kata-kata simbol atau tanda untuk menyampaikan pesan, informasi, maupun ide. Sedangkan makna merupakan pemahaman yang kita berikan pada kata atau simbol dalam bahasa. Yang keempat, high contact dan low contact komunikasi. High contact bersifat implisit dan ambigu, serta menuntun penerima pesan menafsirkannya sendiri. Sedangkan low context, yaitu komunikasi yang langsung, apa adanya, lugas tanpa berbelit, atau bisa disebut blak-blakan. Terakhir, kita memasuki materi komunikasi nonverbal. Di sini terdapat definisi, bahasa, makna, serta konteks. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi hanya menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mencakup penampilan, gestur, ekspresi wajah, postur tubuh, waktu, dan jarak ruang. Makna dari komunikasi nonverbal adalah suara, kecepatan berbicara, pengucapan, logat, serta penekanan. Dalam konteks, komunikasi nonverbal merupakan saluran utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan sikap. Namun demikian, komunikasi nonverbal adalah tingkah laku yang tidak disadari karena kita memiliki keterbatasan dalam memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.